Ukiran di dinding ini lumayan bagus. Tapi rupanya pengukir Jawa yang membuatnya ini lupa bahwa di istana Raja Yudhistira terdapat 8.000 raksasa Kinkara menjaga kerajaan Amarta. Di ukiran ini tak satu pun raksasa itu terlihat. Dasar pengukir Jawa, yang dibikin yang manis-manis saja, gerutu Rahatin Kocapa. Iya Raden, orang Jawa sukanya yang enak-enak saja. Cerita Mahabharata juga sudah berbeda dengan aslinya. Yang diambil juga yang baik-baik menurut mereka saja, kata salah satu pengikutnya. Jatwawitri tersinggung mendengar perkataan orang-orang itu. Bukankah pengikut orang berjambang tebal itu juga orang-orang Jawa? Bagaimana mungkin mereka bisa menjelek-jelekan orang Jawa? Wangsa mereka sendiri di depan orang asing itu. Jatwawitri semakin yakin bahwa orang-orang itu datang bukan dengan maksud baik. Kata gadis cantik tadi, Basutara ada di Cepuri ini. Tapi kenapa kelihatan sepi sekali? Sekalipun Basutara sedang bersamadi, tak sepantasnya dia membiarkan Raikai berdiri di sini. Tak tahu harus berbuat apa seperti kerbau dungu begini. Coba kau ketuk pintu Cepuri itu, perintah Rahatin Kocapa kepada pengikutnya. Salah satu pengikutnya menaiki telundakan dan mengetuk pintu pelan. Lebih keras, tak mungkin ketukanmu itu terdengar oleh si tua bangka itu, kata Rahatin Kocapa. Pengikutnya itu mengetuk lebih keras, tapi tak ada jawaban dari dalam. Bahkan terasa sepi saja setelah akhir dari ketukannya yang keras. Merasa tidak sabar, Rahatin Kocapa menaiki telundakan dan mengetuk sendiri pintu Cepuri itu jauh lebih keras dari ketukan pengikutnya. Basutara, Basutara, ini aku Holaram yang datang. Sang Yang Widiwasa pun akan mengampunimu jika kau menghentikan samadimu untuk menyambutku. Suara Rahatin Kocapa terdengar kering menggeletar, menampar dinding-dinding Cepuri itu. Tapi masih juga suasana sepi yang menjawabnya. Laki-laki itu mengetuk pintu Cepuri lebih keras lagi, bahkan memukul-mukulnya seperti mau memecahkannya. Tapi tetap sia-sia saja usahanya itu. Menghadapi kesunyian tanpa jawaban, kemarahan Rahatin Kocapa naik sampai ke ujung keningnya. Mulutnya berkerut, menandakan kemuaan yang hampir muntah. Tangannya mengibas-ibas. Bah! Kalian lihat sendiri, pintu ini beku seperti keangkuhan pemiliknya. Si Brahmin Basutara tua pikun hampir mampus itu.
kata Rahaden Kocapa kepada pengikutnya yang jadi ikut takut dengan kemarahan Rahaden Kocapa itu. Laki-laki berjambang tebal itu mundur, kakinya menuruni tundakan, sementara matanya masih menatap tajam pintu yang seperti beku itu. "Hei Basutara, dengar suaraku. Kau tentu masih ingat suaraku. Kau tentu masih ingat juga ketika ku benamkan mukamu itu di air sungai Gangga. Aku masih ingat betapa tergelegap-gelegapnya mulutmu. Kau boleh pandai di seluruh pelajaran di perguruan tinggi Vanarasi. Tapi tubuh Jawamu itu terlalu kecil untuk melawan kami orang-orang Hindi. Hei Basutara, buka pintu atau kuhancurkan pintu kokohmu ini," bentak Rahaden Kocapa. Para pengikutnya seperti serentak bergerak mundur, memberi ruang kepada Rahaden Kocapa. Tetapi rupanya justru Rahaden Kocapa memerlukan bantuan mereka. "Robohkan pintu itu dan tarik keluar siapapun yang berada di dalamnya," perintah Rahaden Kocapa kepada pengikutnya. Para pengikutnya saling pandang satu sama lain, tapi kemudian bergerak maju mendekati pintu. Tapi tiba-tiba ada orang yang datang. Mereka yang ada di situ memalingkan muka melihat siapa yang datang. Seorang laki-laki kerempeng berjalan pincang memanggul segulungan rumput. "Kita tanya dulu pada orang pengkor yang datang itu," kata Rahaden Kocapa. Para pengikut Rahaden Kocapa kembali turun dari perundakan dan menunggu orang yang berjalan ke arah mereka. Ketika laki-laki kerempeng yang mendekat itu sampai di depan mereka, Rahaden Kocapa segera bertanya, "Hai, siapa namamu? Kamu tahu Basutara ada di dalam cepuri ini?" Laki-laki kerempeng itu berhenti dan memandang sekilas wajah Rahaden Kocapa. Rupanya laki-laki itu merasakan sedikit kengerian. Maka segera dia tundukkan mukanya. "Saya Purana, pekatik di rumah ini. Tidak setahu kami, buyut ada di dalam cepuri sedang bersamadi." "Kamu panggil Basutara supaya keluar," perintah Rahaden Kocapa kepada Purana. "Tak seorang pun bisa mengufik buyut Basutara di saat sedang bersamadi, Tuan." "Ya, tapi tak ada adat semacam itu diajarkan. Menghormati tamu adalah kewajiban," sergah Rahaden Kocapa. "Masalahnya, pada saat bersamadi dan mencapai puncak penutupan nawasanga, buyut sendiri pun sudah tak mendengar apapun, tak merasakan apapun. Panca inderanya tertutup dan tak berfungsi selayak biasanya, Tuan," terang Purana. Itu yoga macam apa? Omong kosong semua itu. Aku tak percaya itu. Lekas kamu panggil buyutmu itu, atau aku pecahkan kepalamu." Purana semakin merasa takut. Tubuhnya bergetar semakin kencang. Gulungan rumput di bahunya pun terjatuh dari pegangan tangannya dan melorot ke tanah. "Sungguh, kami takkan mampu, Tuan." Rahaden Kocapa
sudah kehabisan kesabarannya. Dia hunus belati di pinggangnya. "Tangkap pekade ini," perintahnya kepada para pengikutnya. Para begundal itu segera menangkap Purana yang sudah tak berdaya. Salah satu dari mereka menarik kedua tangan Purana ke belakang. Beberapa yang lain memegangi tubuhnya. Pekade itu tubuhnya bergetaran. "Jangan, Tuan, jangan. Ampuni saya, Tuan. Saya tak bersalah," rintihnya. "Aku tahu kamu tak bersalah, tapi kamu orangnya Basutara. Aku hanya ingin memberi pesan kepadanya," kata Rahaden Kocapa. Kilau belati berkilatan, terkena sinar matahari. "Tundukkan kepala orang ini," perintah Rahaden Kocapa kepada pengikutnya yang sedang memegangi Purana. Salah satu dari mereka menekan kepala Purana, dan seketika itu pula belati di tangan Rahaden Kocapa telah memotong telinga Purana. Terdengar jeritan Purana memecah siang, darahnya bercucuran ke tanah. Jatwawitri mencekik suaranya sendiri ketika melihat peristiwa itu. Dia tak ingin suaranya terdengar oleh orang-orang yang berada di samping cepuri itu. Tapi keterkejutannya membuatnya gagu. Telapak tangannya menutup mulutnya yang ternganga. Tapi gadis itu masih ingin melihat apa yang akan terjadi. Rahaden Kocapa mendorong tubuh Purana hingga jatuh terjerembab ke tanah. Sementara potongan telinga kirinya dilemparkan ke arah lain. Rahaden Kocapa membersihkan tangannya dari darah dengan mengusap-usapkannya di kain celananya. "Inilah pesanku pada Basutara yang pura-pura tuli. Katakan padanya, kalau aku yang memotong telingamu. Aku Rahaden Kocapa, alias Holaram, alias Raikai, teman seperguruan tingginya dulu di Vanarasi, yang pernah menenggelamkannya di sungai Gangga," katanya tegas. Purana yang tertelungkup di tanah, tangannya memegangi luka di bekas telinga kirinya, tak bergerak karena takutnya. "Ayo kita pergi," kata Rahaden Kocapa kepada para pengikutnya. "Suatu saat aku akan datang lagi ke sini, bukan untuk menemui Basutara, tapi akan mengambil gadis manis bertubuh indah yang menghilang tadi. Aku sangat ingin memilikinya," katanya hampir berbisik. Rahaden Kocapa meninggalkan tempat itu menuju ke kuda-kuda mereka di samping pendopo, diikuti oleh pengawal-pengawalnya. Tak lama kemudian terdengar kuda-kuda mereka berdepak berlari, mengepulkan debu-debu. Kesunyian kembali terjadi. Matahari masih tajam bersinar. Pelan-pelan kesunyian itu terisi oleh desak-desakan tangis Purana yang tertelungkup di tanah. Jemari tangan kirinya memegangi luka di bekas telinga kirinya, basah oleh darah yang juga mengalir ke tanah. Tangis Purana semakin keras tergugu-gugu.
Jatwawitri yang merasakan keadaan sudah aman segera turun dari pian lumbung padi. Melewati tangga dan secepatnya gadis itu berlari menghampiri Purana. Hatinya yang biasanya kecut melihat darah kini berubah menjadi berani karena rasa kasihan dan tanggung jawab. Perasaan bersalah pun muncul karena kenapa dia tidak sesegera mungkin memanggil ibunya selagi belum terjadi peristiwa itu. Paman Purana, Paman, ayo kita masuk ke rumah. Segera jatuh obati, biar darah tak banyak keluar. Ayo Paman. Jatwawitri membalikkan tubuh Purana dari tertelungkupnya. Ketika melihat Jatwawitri, tangis Purana semakin keras, seperti menemukan tempat untuk mengadu. Sakit telingaku mana sih? Aku mana? Oh, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa? Oh, nasibku, telinga kiriku. Rintih keluh Purana dan tubuhnya menggigil. Telingaku.